teman-teman, selamat sore. Kami dari kelompok 6, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fabiano Gusti Prawira dengan NIM 210200148. Kemudian perkenalkan, nama saya Julian Suraparata dengan NIM 2202010390. Kami di sini akan mengangkat isu tentang HIV/AIDS di kalangan pelajar Kota Kupang. Langsung saja. Kenapa HIV/AIDS pada pelajar ini penting untuk dapat perhatian serius dari pemerintah? Ya, jadi ada beberapa kriteria kenapa suatu isu harus direspon pemerintah. Kalau boleh kita lihat HIV/AIDS di kalangan pelajar Kota Kupang, yang pertama, isunya sudah mencapai titik kritis. Kemudian kasusnya terus naik. Jadi menurut saya kasus ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Dampaknya juga dramatik karena menyangkut masa depan generasi muda. Isu ini menyangkut emosi publik dan diliput luas media. Banyak berita nasional menyoroti peningkatan kasus pada pelajar. Dampaknya yang begitu luas, bukan hanya kesehatan, tapi pendidikan, sosial, dan masa depan. Menyangkut kekuasaan dan keabsahan, pemerintah dituntut untuk menunjukkan tanggung jawab dalam pencegahan. Isunya fashionable, mudah dirasakan dampaknya. Banyak masyarakat merasakan kekhawatiran langsung. Baik, selanjutnya apa saja aturan hukum tentang penanggulangan HIV/AIDS? Baik, ada beberapa aturan penting. Yang pertama, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, negara wajib mencegah dan menangani HIV/AIDS. Berikut ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS dan peraturan daerah di NTT yang mengatur pencegahan HIV/AIDS seperti Perda Provinsi tentang penanggulangan HIV. Di Kota Kupang sendiri juga ada KPA Kota Kupang, Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk lewat aturan daerah. Kenapa kasus HIV/AIDS meningkat pada remaja sekolah? Ada beberapa penyebab, seperti yang pertama, kurangnya edukasi seks yang benar. Yang kedua, rasa ingin tahu remaja yang begitu tinggi. Yang ketiga, pengawasan keluarga yang lemah. Yang keempat, pergaulan bebas tanpa pengetahuan risiko. Yang kelima, akses internet dan media sosial tanpa kontrol. Dan yang terakhir, beberapa remaja malu memeriksa kesehatan atau berkonsultasi. Baik, mungkin ada apa saja upaya pemerintah kota? Pemerintah Kota Kupang sendiri sudah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi HIV/AIDS. Yang pertama, melakukan edukasi tentang HIV/AIDS di sekolah-sekolah. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan di masyarakat dan kampus, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan KPA, serta memperkuat informasi melalui media dan kegiatan kampanye. Yang berikut mungkin ada peran sekolah dan keluarga? Tentu saja ada peran sekolah dan keluarga. Kalau di sekolah, itu sekolah memberikan penyuluhan dengan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten sendiri yang sudah berpengalaman di bidang kesehatan, tentunya untuk mengatasi masalah HIV/AIDS sendiri, dengan membangun kurikulum pendidikan juga tentang kesehatan reproduksi. Kalau dalam keluarga, dapat diharapkan bahwa keluarga dapat memberikan pengawasan, komunikasi terbuka, dan pendidikan nilai sejak dini. Yang berikut, dalam ini mungkin masih ada kendala di lapangan? Ya, untuk masalah HIV/AIDS ini ada banyak kendala. Beberapa kendalanya atau hambatannya itu yang pertama, anggaran terbatas. Anggaran yang terbatas menyebabkan penanggulangan HIV/AIDS itu yang terhambat. Yang kedua, stigma masyarakat yang membuat banyak orang enggan memeriksakan diri. Yang ketiga, kurangnya tenaga edukator atau konselor
HIV/AIDS. Yang berikut ada data kasus yang kadang tidak dilaporkan. Yang terakhir, koordinasi yang belum selalu maksimal dan lain-lain. Baik, yang berikut bagaimana peran KPA dalam isu ini, dalam tantangan hambatannya? Tentu peran KPA ini sangat dibutuhkan dan sangat penting. Seperti KPA dapat mengkoordinasi program penanggulangan HIV/AIDS, kemudian melakukan edukasi dan kampanye terhadap masyarakat, terkhususnya buat kalangan pelajar di Kota Kupang, kemudian menjalin kerjasama dengan sekolah, puskesmas, dan LSM, dan melakukan pendampingan bagi ODHA, kemudian mengumpulkan dan mengkoordinasi data-data dari kasus HIV/AIDS di Kota Kupang. Yang terakhir, ada saran untuk pemerintah dan masyarakat? Kemudian saran saya untuk pemerintah dan masyarakat itu yang pertama, lebih perbanyak lagi edukasi HIV/AIDS di sekolah tentang bahaya penularan HIV/AIDS. Berikut, perkuat peran guru dan orang tua, karena HIV/AIDS ini semakin meningkat di kalangan pelajar, sehingga peran guru dan orang tua sangat-sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya HIV/AIDS. Yang berikut, pemerintah juga harus meningkatkan anggaran dan koordinasi dengan KPA. Kemudian di tengah masyarakat juga diharapkan untuk dapat menghilangkan stigma supaya remaja berani memeriksakan kesehatan mereka. Kemudian kampanye melalui media sosial harus lebih efektif karena remaja lebih mudah dijangkau di sana. Baik, demikian podcast kami dari kelompok 6. Terima kasih. Semoga diskusi ini membantu masyarakat memahami situasi HIV/AIDS di Kota Kupang, khususnya pada pelajar. Edukasi itu penting dan mencegah harus kita lakukan bersama. Terima kasih. Terima kasih.